Meskipun Murong Yu adalah pemimpin aliansi ras manusia, dia juga kuat. Namun Istana Guntur Ungu dan yang lainnya sama sekali tidak takut padanya. Pada saat ini, termasuk Su Tianyu, penguasa Istana Guntur Ungu, semua orang menatap Murong Yu dengan ekspresi marah. Niat membunuh yang membara memenuhi lembah ini. Banyak murid Istana Guntur Ungu bahkan lebih bersemangat, ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu, yang merasakan niat membunuh ini, tidak mengubah wajahnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, bahkan jika ada lebih banyak lawan, itu tidak akan berpengaruh padanya. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, sebagian besar murid Istana Guntur Ungu dapat ditampar sampai mati. Kenapa? Apakah kamu masih belum yakin? Murong Yu menatap Su Tianyu, yang hampir muntah darah, dengan ekspresi acuh tak acuh. Su Tianyu menatap Murong Yu dengan marah, lalu mengangguk dengan keras. Dia hanya tidak menerimanya. Jika bukan karena kekuatan Murong Yu, dia akan menamparnya. Su Tianyu, Istana Guntur Ungu milikmu memiliki reputasi yang baik di ras manusia. Itu adalah salah satu dari 10 tempat suci ras manusia. Mudah untuk mengangkat beban di ras manusia. Aku tidak ingin membunuhmu terlalu banyak. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah sepenuhnya dan menyerah. Kesempatan. Murong Yu pertama-tama menatap Su Tianyu, dan kemudian perlahan-lahan melirik orang-orang di Istana Guntur Ungu. Su Tianyu mendengus dingin, Murong Yu, aku tahu bahwa kamu kuat, dan kamu mungkin dapat mengendalikan jiwa kami secara paksa. Tapi jangan berpikir kami benar-benar menyerah. Murong Yu juga tidak marah, hanya menatap Su Tianyu dengan senyum di wajahnya, bagaimana kamu bisa benar-benar menyerah? Tidak apa-apa jika kami benar-benar menyerah. Murong Yu, kamu harus meyakinkan kami semua. Dengan cara ini, jika kamu dapat menahan pukulan penuh dari kami semua, jika kamu masih abadi, kami akan menyerahkanmu. Seorang pria kuat di Istana Guntur Ungu melangkah keluar, menyaksikan Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Ya, selama kalian bisa menahan pukulan dari kami semua, kami akan benar-benar menyerah dan tidak akan pernah memberontak di masa depan. Murid-murid Istana Guntur Ungu yang tak terhitung jumlahnya berteriak satu demi satu. Semuanya tampak bersemangat dan meremehkan. Ekspresi malu muncul di wajah Murong Yu. Seperti yang baru saja kukatakan, kekuatannya mencapai tingkat tertentu, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, tidak ada efeknya. Tetapi premisnya adalah bahwa Murong Yu dapat menyerang dan menghindar, daripada melawan dengan kaku. Selain itu, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, itu didasarkan pada fakta bahwa serangan mereka tidak dipadatkan menjadi satu. Istana Guntur Ungu memiliki sejumlah orang kuat dalam daftar suci, ditambah ratusan juta orang kuat di alam lain. Jika kekuatan mereka dipadatkan menjadi satu kekuatan, seberapa mengerikan kekuatan itu? Saya khawatir bahkan 10 besar atau bahkan puncak daftar suci tidak dapat melawan. Bahkan yang tertinggi mungkin tidak melawan. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, itu akan menjadi tragedi jika terbunuh. Kamu dapat menggunakan harta apapun, bahkan senjata tertinggi. Tetapi kamu harus menahan serangan kami dan tidak dapat menghindarinya. Su Tianyu menatap Murong Yu dengan dingin, tetapi tertawa dalam hatinya. Aneh bahwa Murong Yu berani menerima persyaratan mereka, bahkan yang tertinggi harus memikirkannya. Adapun alat tertinggi Murong Yu, mereka sama sekali tidak takut, dan serangan mereka mungkin tidak dapat menghancurkan senjata tertinggi. Tetapi kerusakan yang meluap dari senjata tertinggi dapat menghancurkan Murong Yu. Murong Yu ragu-ragu dalam hatinya. Dia tidak dapat menerima persyaratan pihak lain dan dapat secara langsung mengendalikan jiwa mereka. Tetapi dia dapat mengendalikan jiwa Su Tianyu dan ahli lainnya dalam daftar suci. Mungkinkah dia juga dapat mengendalikan jiwa semua murid dan ratusan juta orang di seluruh Istana Guntur Ungu? Itu sama sekali tidak praktis. Tetapi jika Murong Yu tidak menerima syarat ini, dia tidak akan dapat menaklukkan Istana Guntur Ungu. Dan mereka akan dipandang rendah oleh orang-orang di Istana Guntur Ungu. Bahkan setelah insiden ini menyebar, Murong Yu masih akan berkecil hati, dan prestisenya di ras manusia akan anjlok. Ini berakibat fatal bagi Murong Yu. Kondisi ini membuat Murong Yu naik turun, dan jika tidak ditangani dengan benar, prestise atau kehidupan Murong Yu akan terpengaruh. Memikirkannya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada orang kuat dalam daftar suci yang membuat saran ini. Muatan ini terlalu berat, dan syarat ini diajukan dalam waktu singkat. Ini dapat digambarkan sebagai kesempatan yang kejam. Namun, orang seperti ini adalah pisau yang bagus jika dia menggunakannya dengan baik. Hetu Luoshu, pedang Xuan Yuan, dan San Haijing, ditambah dengan segel raja yang tak tergoyahkan dan aturan waktu, seharusnya mampu menahan serangan mereka. Jika tidak dapat diblokir, maka segera hancurkan orang-orang. Setelah beberapa saat, Murong bergumam. Yu kemudian memutuskan, baiklah, aku menerima persiapanmu, dan sekarang aku akan memberimu 1 hari untuk bersiap. Murong Yu menatap Su Tianyu sekilas, lalu melangkah keluar dan muncul di atas langit. Tuan Suci, apakah kita benar-benar akan menyerang? Melihat Murong Yu pergi, beberapa orang di Istana Guntur Ungu berkumpul di sekitar Su Tianyu dan bertanya. Su Tianyu mengangguk, jika Murong Yu tidak dapat mengalahkannya, dia akan langsung membunuhnya. Namun jika dia yang berikutnya, bukan tidak mungkin Istana Guntur Ungu kita akan menyerahkannya.
Kita dapat menahan serangan kita semua, menyerah dan menyerah. Bawahan sekuat ini tidak akan kehilangan bagian. Semua orang mengangguk simpati. Seketika, mereka mulai bergerak. Sebagian besar waktu, Su Tianyu dan yang lainnya sudah siap. Saya melihat ratusan juta dari mereka membentuk formasi pertempuran yang tak tertandingi. Tanpa bertanya, saya tahu bahwa formasi ini dapat memadatkan kekuatan mereka semua menjadi kekuatan yang tak tertandingi, dan kemudian meledak. Aozu.com. Pada saat ini, Murong Yu juga sudah siap. Dia tidak peduli, pedang Suanyuan ada di belakangnya. Dan di atas kepalanya ada He Tuluoshu dan San Haijing yang tergantung. Kedua harta itu memancarkan cahaya suci, tergantung ke bawah, menutupi Murong Yu. Dia dengan kuat melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Murong Yu menembak lagi dan lagi, menampilkan aturan waktu untuk memadatkan semua ruang di sekitarnya. Bahkan membalikkan waktu dan ruang di sekitarnya. Pada saat ini, seiring kekuatan Murong Yu menjadi semakin kuat, kemampuan Murong Yu untuk membalikkan waktu dan ruang menjadi semakin kuat. Meskipun masih mustahil untuk membalikkan waktu dan ruang bagi para murid Taiko atau masa depan, itu sudah dapat dibalikkan selama sekitar 1 tahun. Segel Fudo Mingwang. Di antara apa yang disebut keterampilan tempur milik Murong Yu, ada trik yang sangat kuat dalam kitab suci Xuanwu Si Fang tidak terkalahkan. Namun, dibandingkan dengan Lin Zi Jue, dalam mantra 9 karakter, masih ada celah yang cukup besar, jadi Murong Yu sekarang memilih Fudo Mingwang Yin dari Lin Zi Jue. Bunuh. Setelah kedua belah pihak siap, Su Tianyu, penguasa suci Istana Guntur Ungu, meraung. Akibatnya, banyak murid Istana Guntur Ungu, yang telah meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim, dengan beberapa ratus juta, meluncurkan serangan terkuat mereka. Bergemuruh, cahaya suci berwarna-warni meledak, sangat indah dan menyilaukan. Kekuatan-kekuatan ini tidak menghilang setelah pemboman, juga tidak secara langsung membombardir Murong Yu. Sebaliknya, mereka bergerak cepat di sepanjang lintasan tertentu. Pertama, ia menyatu dengan kekuatan di sekitarnya. Seperti aliran sungai yang menyatu dengan aliran sungai, lalu menjadi aliran sungai. Kekuatan ini tumbuh dengan cepat, lalu melesat langsung ke langit. Selama proses ini, orang-orang di Istana Guntur Ungu tidak menghentikan keluaran kekuatan, tetapi tiba-tiba meledakkan kekuatan di tubuh mereka sendiri satu persatu. Pada akhirnya, kekuatan ini berkumpul di atas kepala mereka dan berubah menjadi bola besar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah transmisi kekuatan yang konstan dari orang-orang di Istana Guntur Ungu, bola ini semakin mengecil. Ya, tidak membesar, tetapi mengecil. Namun, semakin kecil volumenya, semakin mengerikan kekuatan yang meletus. Setiap kali bola kekuatan menyusut 1/10, kekuatannya berlipat ganda. Bahkan pada akhirnya, bola kekuatan ini mulai secara aktif menyerap kekuatan orang-orang di Istana Guntur Ungu. Setelah sekitar setengah jam, banyak murid di Istana Guntur Ungu tidak dapat bertahan dan pingsan. Namun, meskipun mereka pingsan, mereka semua menatap bola kekuatan itu. Karena bola itu membawa harapan bagi mereka semua. Setelah beberapa saat, bahkan Su Tianyu, yang terkuat, merasa lelah. Saat ini, 90% dari pembangkit tenaga listrik di seluruh Istana Guntur Ungu telah runtuh. Sekarang, apalagi menghadapi tanah suci, bahkan kekuatan puncak dapat dengan mudah membunuh sebagian besar dari mereka. Murong Yu menatap bola kekuatan itu dengan ekspresi serius. Dia merasakan napas kematian di bola kekuatan ini. Ini karena bola kekuatan itu memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Selain itu, kemungkinannya tidak kecil. Putuskan transmisi kekuatan, serang aku. Teriak Su Tianyu, sehingga banyak murid Istana Guntur Ungu yang masih bersikeras segera memutus aliran listrik dan menghentikan transmisi. Pada saat ini, Su Tianyu juga telah mengendalikan bola dan perlahan-lahan melesat ke arah Murong Yu. Pada saat ini, bola listrik itu hanya seukuran cakram penggiling. Ini membawa semua kekuatan ratusan juta orang suci. Begitu meletus, saya khawatir Yang Maha Tinggi akan dibombardir dan dibunuh. Pada awalnya, kekuatan bola itu sangat lambat, tetapi lambat laun bertambah cepat. Dan semua orang di mata urusan neraka semuanya terfokus pada bola itu. Kecepatan bola itu semakin cepat, dan paksaan yang keluar semakin dan semakin menakutkan. Seluruh pegunungan Ciyue yang ditekan oleh aura mengerikan itu bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Warna kulit orang-orang di Istana Guntur Ungu berubah drastis. Untungnya, Murong Yu berada di atas langit. Kalau tidak, jika bola itu meletus, mereka pasti akan mati. Namun meskipun begitu, mereka dengan cepat mundur. Dengan Swiss bola itu telah melesat di depan Murong Yu. Ketika bola itu melesat tak jauh di depan Murong Yu, semua orang melihat semburan cahaya suci yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Kemudian terdengar suara keras yang menghancurkan bumi dan kekosongan di sekitarnya hancur. Beberapa murid di Istana Guntur Ungu bahkan lebih terkejut, dan mereka benar-benar pingsan. Bola itu meledak. Pikiran Murong Yu meningkat ke ekstrim saat ini. Karena dia telah melihat kekuatan yang mengerikan menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, mencekiknya dengan ganas. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu mengusir San Haijing dan menyambutnya. Murong Yu tidak bisa mundur, dia juga tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang.
Dia tidak menggerakkan Sun Haijing untuk menyerang kekuatan yang telah meletus, tetapi hanya menghalangi Sun Haijing di depan, mencoba menghalangi serangan yang mengerikan itu. Ledakan, di antara kilat dan api, kitab suci gunung dan laut, yang telah berubah menjadi gunung seukuran gunung, telah terhalang ratusan ribu mil di depan Murong Yu. Hampir segera setelah Sun Haijing muncul, kekuatan bola kekuatan yang memadatkan semua orang suci dari seluruh istana guntur ungu meledak dan menghantam Sun Haijing dengan ganas. Setelah suara yang mengejutkan itu, Sun Haijing langsung terguncang. Tetap di tempat selama kurang dari 1/10 napas. Klik, saat Sun Haijing terlempar ke udara, suaranya datang dari tubuh Murong Yu, pikiran di tubuhnya hancur berkeping-keping. Bahkan tubuh fisiknya tertumpah kerusakan akibat gempa dan retak serangkaian retakan yang mengerikan. Namun, ini adalah cedera serius bagi orang lain. Namun, itu tetap tidak dapat mengancam nyawa Murong Yu. Aku melihat kekuatan hidup dalam tubuhnya dengan cepat tersapu. Setelah perjalanan pulang pergi, tubuh Murong Yu yang hancur pulih seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, jiwanya yang besar mengalir ke dalam pikirannya seperti lautan badai. Kemudian, pikiran Murong Yu dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selama proses ini, Murong Yu melihat kekuatan tak terbatas yang meledak, dan matanya luar biasa. Adapun instrumen tertinggi Sun Haijing, itu baik-baik saja. Itu adalah senjata tertinggi tingkat tinggi, itu tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Setelah menghabiskan sebagian kekuatannya, Murong Yu tidak ingin menggunakannya untuk sementara waktu setelah pingsan. Lagi pula, jika Anda terus menggunakan senjata tertinggi, kerusakan yang meluap terlalu mengerikan. Bahkan diblokir, melihat Murong Yu memblokir serangan itu, semua orang di Istana Guntur Ungu di tanah tidak bisa tidak sedikit terkejut. Namun, itu hanya sedikit terkejut. Bagaimanapun, serangan Murong Yu hanya menghabiskan 1/10 dari kekuatannya. 9/10 serangan sekarang meledak ke arah Murong Yu dengan cepat. Waktu terbalik, waktu membeku, waktu kacau, waktu dan ruang terbalik. Setelah Sun Haijing runtuh, kekuatan yang meledak itu menyerbu ke dalam kekuatan waktu yang diatur oleh Murong Yu. Akibatnya, kekuatan-kekuatan ini dipindahkan ke waktu dan ruang yang berbeda, atau sebagian dibekukan karena pembekuan waktu. Bahkan, karena kekacauan waktu, kekuatan yang dihasilkan setelah bola meledak menjadi pemboman. Saling meniadakan, bagaimana situasinya, melihat kekuatan bertarungnya sendiri mandek di atas langit. Kekuatan yang meletus dengan cepat melemah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang di Istana Guntur Ungu tercengang. Saat ini, tidak ada yang mempertanyakan Murong Yu. Terlepas dari apakah Murong Yu menggunakan kekuatan atau harta karun lainnya, dia akhirnya memblokir serangan kekuatan ini. Memblokir kekuatan, inilah kemampuannya. Oleh karena itu, selain terkejut, semua orang di Istana Guntur Ungu mulai mengaguminya. Boom, hanya saja kekuatan yang memadatkan semuanya benar-benar mengerikan. Segera, aturan waktu Murong Yu tidak bisa lagi menahannya. Dalam sekejap, semua gerakan dan metode yang ditunjukkan Murong Yu tentang kekuatan waktu semuanya hancur. Namun, Murong Yu senang bahwa kekuatan waktu ini menghabiskan lebih dari 20% kekuatan lawan. Dengan kata lain, kekuatan itu telah dikonsumsi oleh Murong Yu sebanyak 3/10 sebelum mendekati bagian depan Murong Yu. Ancaman terhadap Murong Yu sangat berkurang. Sekarang hanya 70% dari kekuatan yang tersisa untuk menyerang. Namun, meskipun begitu, Murong Yu tidak berani meremehkan dan bersantai dengan cara apapun. Pada saat ini, dia masih menunggu. Ruang terbatas, perisai ruang, guncangan ruang, penghalang ruang, ruang terkoyak. Setelah aturan waktu adalah aturan ruang. Seperti halnya kekuatan waktu, gerakan-gerakan ini ditinggalkan di sana oleh pandangan Murong Yu. Selama kekuatan ruang tidak menghilang, dan begitu diserang, gerakan-gerakan ini akan dipicu, dan kekuatan akan meletus. Namun, dalam hal aturan ruang, bagaimanapun, itu tidak bagus dalam menyerang, tetapi bagus dalam mengurung. Oleh karena itu, aturan ruang bertahan untuk waktu yang lebih singkat daripada aturan waktu, dan menghabiskan lebih sedikit daya. Tetapi juga menghabiskan 10% dari daya. 40% dari daya telah dikonsumsi. Kekuatan lawan telah menembus perlindungan 3 lapis Murong Yu. Sekarang Murong Yu hanya memiliki 1 lapis perlindungan. Kekuatan yang telah dilemahkan sebesar 40%, kekuatan-kekuatan semua orang di Istana Guntur Ungu turun tajam lagi. Ancaman terhadap Murong Yu bahkan lebih kecil. Namun, masih ada 60% kekuatannya, dan Murong Yu dapat dengan mudah dicekik menjadi bubuk. Dekat, pada saat ini, kekuatan itu telah bergegas ke depan Murong Yu tidak jauh, dan menghantam He Tuluoshu dengan ganas. Pada saat ini, Murong Yu meraung, dan He Tuluoshu, yang telah menutupi langit, membuka mulut besar. Kemudian, orang-orang di Istana Guntur Ungu terkejut melihat bahwa sebagian besar kekuatan yang mereka ledakkan bersama telah mengalir ke He Tuluoshu. Gemuruh, pada saat ini, He Tuluoshu adalah pemandangan yang berbeda. Setelah kekuatan yang mengerikan ini menyerbu masuk, petak besar kehampaan hancur dan bahkan musnah dimanapun mereka lewat. Aozu, datang. Namun, Murong Yu sudah bersiap. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan-kekuatan ini melesat ke segala arah. Meskipun langit masih retak kemanapun dia pergi, kekosongan itu musnah.
Namun, kekuatan yang ditanggung setiap tempat jauh lebih kecil, dan pada saat yang sama, kerusakannya jauh lebih kecil. Kecuali 1/10 dari ruang yang tidak dirusak oleh kekuatan-kekuatan ini, semua ruang yang tersisa di Hetuluoshu hancur atau bahkan musnah. Dan ini hanya 40% dari kekuatan dahsyat yang meletus dari bola kekuatan itu. Setelah melahap 40% kekuatan, Murongyu menutup Hetuluoshu. Tanpa ketegangan apapun, Hetuluoshu terguncang keluar. Jadi, sekarang hanya 20% dari serangan yang tersisa. Qiankun Yin Yang Ding, Qiankun Bo, dan Tiankun Arrow semuanya dikorbankan oleh Murongyu, dengan palang di depan. Meskipun mereka semua dengan cepat dikeluarkan oleh Beng Fei, mereka juga menghabiskan 10% dari kekuatan mereka. Pada prinsipnya, Qiankun Bo dan Qiankun Yin Yang Ding tidak lebih lemah dari San Haijing. Namun, salah satu dari dua harta karun ini bagus dalam alkimia dan yang lainnya bagus dalam serangan. Meskipun serangan Qiankun Yin Yang Ding juga sangat tajam, namun, mereka tidak bagus dalam pertahanan. Oleh karena itu, efeknya tidak besar. Namun, harta karun ini dan metode Murongyu masih melemahkan kekuatan itu hingga 90% dari serangan. Hanya 10% yang menyerang, tetapi itu telah meledakkan tubuh Murongyu dalam cahaya petir. Ledakan, setelah suara keras itu, cahaya yang lebih cemerlang dan menyilaukan meledak. Cahaya suci yang cemerlang membanjiri dunia ini dan Murongyu. Mempesona mata semua orang. Aku ingin tahu apakah Murongyu dapat menghentikannya. Cahaya suci yang cemerlang dan cemerlang itu bertahan lama, dan semua orang tidak dapat melihat Murongyu yang dikelilingi oleh cahaya suci yang tak berujung. Namun, satu persatu masih menatap cahaya yang cemerlang itu dengan saksama. Pikiran spiritual mereka bahkan tidak berani meluas, jika tidak, mereka akan terkejut menjadi debu jika mereka tidak mendekat. Jika dia tidak mati, apakah kamu akan menyerah padanya? Seorang murid istana Guntur Ungu tiba-tiba bertanya kepada orang di sebelahnya. Ya, seorang murid istana Guntur Ungu menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Dan beberapa orang lainnya juga dengan tegas menjawab hal yang sama. Mereka semua merasakan kengerian kekuatan itu. Kekuatan yang telah mengumpulkan ratusan juta murid terus-menerus dipatahkan oleh Murongyu. Yang terpenting adalah bahwa Murongyu tidak mengambil inisiatif untuk mundur, juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Ambil saja secara pasif. Baik kekuatan Murongyu maupun pesona pribadinya telah menaklukkan semua orang di Istana Guntur Ungu. Menghadapi kekuatan yang dapat menghancurkan hampir segalanya, siapa yang memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung, tanpa melarikan diri atau menyerang? Hanya Murongyu yang ada di seluruh alam suci. Dapat dikatakan bahwa meskipun Murongyu terbunuh kali ini, dia juga menaklukkan Istana Guntur Ungu. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah Su Tianyu, penguasa suci Istana Guntur Ungu tidak dapat menahan diri untuk tidak meyakinkan Murongyu. Jika Murongyu tidak mati, aku akan setia padanya. Pikiran ini muncul di hati setiap orang di Istana Guntur Ungu. Mereka bersedia untuk menyerah. Setelah waktu yang lama, cahaya suci di atas langit berangsur-angsur menghilang. Di mata setiap orang di Istana Guntur Ungu, perisai prototipe besar muncul di hadapan mereka. Ketika cahaya suci menghilang sepenuhnya, Murongyu, yang tercetak di tangan perisai, perlahan muncul di telinga orang-orang di Istana Guntur Ungu. Murongyu tidak mati, dan tampaknya baik-baik saja, tidak ada apa-apa sama sekali. Hebat, di antara kerumunan, saya tidak tahu siapa yang berteriak oke terlebih dahulu, dan kemudian seluruh Istana Guntur Ungu bergemuruh. Saya melihat bahwa mereka semua berteriak keras, masing-masing dari mereka tampak sangat bersemangat. Murongyu menghela napas lega di perisai kekuatan. Setelah mengambil segel Fudo Mingwang, dia segera melangkah keluar dan muncul di atas kepala semua orang. Dengarkan sorak-sorai dari bawah dan kegembiraan banyak murid di Istana Guntur Ungu. Senyum muncul di wajah Murongyu. Meskipun kali ini menggetarkan, dia berhasil menaklukkan Istana Guntur Ungu. Selain itu, setelah menahan serangan tadi, Murongyu menemukan bahwa segel Fudo Mingwang miliknya tampaknya lebih kuat. Tidak hanya lebih bebas untuk mengirim dan menerima, tetapi kekuatan perisainya juga beberapa kali lebih kuat. Ini membuat Murongyu menebak apakah segel Fudo Mingwang akan ada di mana-mana setelah diserang. Aku menunggu untuk bertemu dengan Tuan. Sejak saat itu, Istana Guntur Ungu kita akan mengikuti Tuan Suci seumur hidup, naik ke pedang, dan mengikuti api sampai mati. Jangan pernah berkhianat. Su Tianyu, penguasa Istana Guntur Ungu, membawa semua pembangkit tenaga listrik daftar suci Istana Guntur Ungu ke depan Murongyu, lalu berlutut dengan satu kaki dan berteriak pada saat yang sama. Ikuti sampai mati dan jangan pernah berkhianat. Ikuti sampai mati dan jangan pernah berkhianat. Ikuti sampai mati dan jangan pernah berkhianat. Di tanah, semua murid Istana Guntur Ungu juga berlutut dan meraung ke langit. Hati Murongyu penuh dengan kebahagiaan, tetapi di permukaan dia hanya menunjukkan sedikit senyuman. Dia melangkah maju dan mengangkat Su Tianyu dengan tangannya, ingat, semuanya, kita semua sama, dan tidak perlu berlutut. Semua orang di Istana Guntur Ungu terkejut, dan kemudian ada sedikit rasa terima kasih di wajah mereka. Kesetaraan, dari mana kesetaraan itu berasal? Siapapun yang memiliki kepalan tangan besar adalah bosnya. Yang lemah tidak memiliki sedikit pun martabat, tetapi mereka hanya bisa berlutut ketika mereka melihat yang lebih unggul.
Namun, Murongyu mengatakan bahwa mereka setara. Bagaimana ini membuat mereka tidak tergerak? Awalnya, Murongyu berhasil memblokir serangan orang-orang di Istana Guntur Ungu, yang membuat banyak murid Istana Guntur Ungu benar-benar kagum. Saat itu, mereka sudah bersedia menyerah. Namun, Istana Zilei dan yang lainnya juga bersedia menyerah. Tidak ada rasa memiliki terhadap Murongyu, Sekte Suci, dan aliansi ras manusia. Mereka akan mematuhi perintah Murongyu, tetapi mereka tidak akan pernah mematuhi perintah Murongyu dan mati. Namun, sejak Murongyu mengucapkan kalimat, "Ingat, kita semua sama, dan tidak perlu berlutut." Istana Zilei dan yang lainnya langsung tergerak. Murongyu adalah penguasa suci yang agung dan pemimpin aliansi ras manusia. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia setara dengan mereka semua. Saat ini, banyak murid Istana Guntur Ungu memiliki perasaan, seorang sarjana yang mati demi orang kepercayaannya. Jika Murongyu ingin mereka mati saat ini, beberapa dari mereka pasti akan mati tanpa ragu-ragu. Sebagai seorang yang sangat kuat, Murongyu secara alami merasakan perubahan di hati mereka. Hal ini membuatnya merasa terkejut. Karena Murongyu benar-benar tidak pernah membutuhkan orang lain untuk berlutut. Memang, tidak ada yang namanya berlutut dalam kekuasaannya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa dia baru saja mengatakan itu, dan semua orang di Istana Guntur Ungu begitu tersentuh. Itu pasti di Istana Guntur Ungu, kelas mereka sangat ketat. Namun, ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, para murid Istana Guntur Ungu semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Bagaimanapun, Istana Guntur Ungu adalah salah satu dari 10 tempat suci ras manusia, dan persyaratan untuk merekrut murid sangat keras, mirip dengan kuil Zhenwu. Selama orang-orang ini dilatih dengan benar, mereka akan dapat mendukung Murongyu di masa depan. Melihat tatapan pemujaan di mata semua orang, senyum tak berdaya melintas di wajah penguasa Istana Guntur Ungu Su Tianyu. Sekarang prestisenya di Istana Guntur Ungu jauh lebih rendah daripada Murongyu. Dia telah berada di posisi ini selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak sebaik hari-hari Murongyu. Bagaimana mungkin dia merasa sedikit kecewa di hatinya? Pemimpin, apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah beberapa saat, Su Tianyu menjernihkan perasaannya dan mulai meminta instruksi kepada Murongyu. Bagaimanapun, mereka sudah menyerah, dan mereka seharusnya menjadi andalan Murongyu. Adapun Murongyu, apakah dia ingin Istana Guntur Ungu tetap eksis, atau membaginya menjadi sekte suci? Su Tianyu tidak mempermasalahkan hal ini. Dan bahkan jika Istana Guntur Ungu dipecah, para murid Istana Guntur Ungu tidak keberatan. Hanya saja etika Istana Guntur Ungu akan hilang dengan cara seperti itu. Rasanya sangat disayangkan. Jangan khawatir tentang ini. Mari kita lihat bagaimana aku bisa menaklukkan karakter kuno ini. Murongyu tersenyum tipis, dan mengeluarkan suaranya, semua orang dapat terus memahami kata itu. Selama ada yang bisa memahaminya, maka karakter kuno ini adalah miliknya. Aku tidak akan merampasnya dengan paksa. Bisakah kamu terus memahaminya? Keheranan di hati semua orang di Istana Guntur Ungu. Meskipun mereka tidak dapat memahami kata ini. Tetapi semakin mereka tidak dapat memahaminya, semakin mereka merasa bahwa kata ini tidak sederhana, dan nilai dari kata kuno ini lebih tinggi. Mereka semua tahu bahwa jika mereka benar-benar memahami kata kuno ini, maka mereka akan melompat ke eksistensi teratas di dunia suci. Pemimpin, bisakah kamu benar-benar memahami kata kuno ini? Su Tianyu dan beberapa orang suci lainnya semua melihat ke arah Murongyu. Mereka semua memiliki sedikit ketidakpercayaan di hati mereka. Mereka hanya melihat ekspresi percaya diri Murongyu, dan kemudian memikirkan bakat abnormal Murongyu, mereka sedikit curiga. Kamu tidak percaya, Murongyu juga tidak berbicara, tetapi terbang ke udara, perlahan terbang menuju Jie Zijue yang melayang di kehampaan. Pada saat ini, kata-kata lain dalam mantra 9 karakter di tubuh Murongyu bergerak lebih cepat. Bahkan ada sedikit rasa terobosan. Murongyu tahu bahwa setiap kata dalam mantra 9 karakter memiliki level, dan beberapa mantra memiliki kekuatan magis dan keterampilan tempur yang sesuai untuk setiap level. Bahkan jika tidak, kekuatannya bisa meroket. Murongyu mengulurkan tangan besarnya secara langsung, dan langsung meraih Jie Zijue. Setelah melihat ini, senyum muncul di wajah semua orang di seluruh Istana Guntur Ungu. Bukannya orang-orang ini tidak pernah melakukan hal seperti itu, tetapi tidak ada yang pernah bisa mendekati Jie Zijue, apalagi menggenggamnya di tangan mereka. Tetapi orang itu tidak termasuk Murongyu. Di tengah ekspresi terkejut semua orang, tangan besar Murongyu langsung menggenggam Jie Zijue. Kemudian tidak ada lagi, Jie Zijue telah diambil ke dalam tubuh Murongyu. Boom! Begitu Murongyu mengumpulkan Jie Zijue ke dalam tubuhnya, 7 warna cahaya suci yang berbeda meledak keluar darinya. Untuk sementara waktu, cahaya suci itu terang dan cemerlang, menyilaukan mata semua orang. Saat cahaya suci meletus, aura yang sangat kuat terus-menerus keluar dari tubuh Murongyu, menyapu ke segala arah. Wus, wus, wus. Setelah 7 suara berturut-turut, semua orang melihat 7 bayangan hitam keluar dari tubuh Murongyu, dan kemudian perlahan berputar di sekitar sisi Murongyu. Auzu.com. Hei, mengapa pemimpinnya juga memiliki karakter seperti itu?
Meskipun karakternya tidak sama dengan karakter kuno tadi, tetapi tampaknya sama. Seharusnya itu adalah karakter kuno di era yang sama. Semua orang di Istana Guntur Ungu tercengang. Tidak ada reaksi untuk beberapa saat, tetapi dia menatap Murong Yu di atas langit dengan linglung. Kemakmuran, prajurit, pertarungan, orang, formasi, pilar, dan kehadiran. Sebenarnya, Murong Yu dikelilingi oleh 7 karakter ini. Itu adalah 7 karakter dari mantra 9 karakter yang telah dia kembangkan sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya saya menemukan karakter kuno semacam ini muncul di permukaan tubuh. Karena sebelumnya, setelah mantra 9 karakter dipraktikkan oleh Murong Yu, perkiraan itu tampaknya menghilang. Sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, meskipun Murong Yu belum mempelajarinya, tetapi dia juga merasakan kekuatannya sendiri melonjak. Ketujuh karakter ini semuanya harus dipromosikan, dan kekuatannya telah meroket. Pada saat ini, Murong Yu tidak punya waktu tambahan untuk memperhatikan hal-hal ini. Seluruh pikirannya tertuju pada Ji Jue, dan dia mulai memahami. Waktu berlalu dengan lambat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari, Murong Yu telah dalam keadaan mundur. Dan semua orang di Istana Guntur Ungu juga menatap tajam ke arah Murong Yu di bawah, tidak ada satupun yang pergi. Pemimpin seharusnya benar-benar memahami kata itu, kan? Dia benar-benar hebat. Kita memiliki begitu banyak orang yang telah memahaminya selama bertahun-tahun, dan kita tidak mendapatkan apapun. Dia benar-benar mengumpulkan kata ini begitu dia datang. Biasanya aku menganggap diriku seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan pemimpin, aku hanyalah orang bodoh yang bodoh. Omong kosong, dapatkah kau membandingkannya dengan pemimpin? Berhentilah berdebat, jika itu memengaruhi pemimpin, apakah kau mampu menanggungnya? Seorang murid melotot ke arah orang-orang yang berbicara. Tiba-tiba, orang-orang itu terdiam. Setelah waktu yang lama, seseorang bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pemimpin untuk memahaminya. Semakin kuat kekuatan dan semakin kuat latihannya, semakin lama waktu untuk memahaminya. Beberapa orang bahkan menggunakan berapa kali. Tidak mungkin untuk memahami era ini, atau bahkan lebih banyak waktu. Wus, sebelum suara murid Istana Guntur Ungu jatuh, bayangan hitam melesat menjauh dari tubuh Murong Yu. Kemudian, seperti 7 karakter kuno lainnya, ia mulai berputar di sekitar tubuh Murong Yu. Bukankah ini kata yang baru saja diterima oleh pemimpin? Tiba-tiba terdengar seruan dari kerumunan. Karakter kuno yang tiba-tiba muncul ini adalah Ji Jue. Munculnya Ji Jue berarti bahwa Murong Yu telah menyadari misteri Ji Jue. Benar saja, tepat setelah Ji Jue muncul, Murong Yu membuka matanya. Pada saat yang sama ia berdiri. Melihat kekuatan yang berputar di sekitar tubuhnya, hati Murong Yu tergerak, dan 8 karakter kuno ini jatuh ke dalam tubuhnya. Setelah memeriksa dirinya sendiri sedikit, Murong Yu terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah menembus leluhur kekacauan tingkat ketiga. Murong Yu menebak bahwa peringkatnya dalam daftar suci seharusnya meningkat lagi. Seharusnya mencapai 80.000, kan? Namun, sekarang Murong Yu tidak peduli dengan peringkatnya dalam daftar suci. Karena kekuatannya sendiri jauh melampaui peringkat daftar suci. Sebelum terobosan, Murong Yu memiliki lebih dari selusin orang yang kejam dan kuat. Dan sekarang, bahkan jika dia tidak mengorbankan pedang Xuanyuan, dia masih memiliki keberadaan yang mengguncang daftar suci ke-8 hingga ke-10. Jika dia meminjam kekuatan pedang Xuanyuan, Murong Yu merasa bahwa dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan Dongmen Lixuan, yang ketiga dalam daftar suci. Adapun yang kedua dalam daftar suci, Murong Yu belum melihat keberadaan kedua dalam daftar suci, dia tidak tahu kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat itu. Oleh karena itu, dia tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Kekuatannya melonjak, dan kemampuan 8 karakter kuno juga telah meningkat pesat. Ini seperti Bingzi Jue, sayap iblis dan sayap malaikat berevolusi sebelumnya. Namun sekarang semua sayap ini telah hilang, dan mereka telah kembali ke era menginjak prajurit. Namun sekarang Murong Yu dapat menjamin bahwa dengan kecepatannya, Dongmen Lixuan hanya dapat memakan debu di belakangnya. Laizi Jue telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi sebelumnya. Namun tidak ada keterampilan baru yang muncul. Namun setiap keterampilan telah meningkat pesat. Pembekuan waktu, kekacauan waktu, dapat dengan mudah memenjarakan lusinan atau bahkan 10 pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar suci. Hal yang paling menakutkan adalah kemampuan Murong Yu untuk membalikkan waktu dan ruang. Sebelumnya, Murong Yu hanya dapat membalikkan waktu dan ruang beberapa tahun, dan tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Sekarang, Murong Yu dapat membalikkan waktu dan ruang ke satu zaman sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain, pembalikan waktu milik Murong Yu dapat mengirim seseorang kembali ke sebelum zaman sebelumnya, atau mungkin dalam zaman berikutnya. Namun, ini tidak abadi. Dengan kemampuan ini, Murong Yu hanya bisa bertahan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, mereka yang dikirim kembali ke zaman kuno atau masa depan akan dikirim kembali. Atau langsung dilenyapkan oleh kekuatan waktu. Seperti aspek lain, seperti jiwa, ruang dan aspek kemampuan lainnya juga meroket. Singkatnya,
Kekuatan Murongyu saat ini telah meroket. Dan Murongyu juga tahu kemampuan, Jizi Jue, sebuah deduksi rahasia. Membalikkan waktu dan ruang, dapatkah itu dibalik dalam satu era? Bisakah aku kembali untuk melihat ketika aku masih kecil? Siapa orang tuaku? Pikir Murongyu. Setelah pikiran ini muncul di benaknya, idenya untuk kembali menjadi semakin kuat.